Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan kembali untuk kita bersekutu bersama di wadah ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan memimpin ibadah kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami beribadah. Bahkan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala kegiatan kami, pekerjaan kami, sepanjang hari ini hingga pada malam hari ini kembali kami mau beribadah bersama. Sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan, agar ibadah kami dapat kami lakukan dengan kesungguhan hati kami. Kami boleh bersungguh-sungguh dengan kerendahan hati kami beribadah kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap pujian dan penyembahan kami dan menjadi kekuatan bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan pujikan pujian nomor 117. Bapa, lembutkanlah hatiku, biar ini menjadi kerinduan kita semua, dan lebih mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku, untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Dan kita terus memohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelembutan pada hati kita untuk kita lebih mengasihi dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin hari semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Kita juga doakan untuk Natal, biar kiranya Tuhan memberkati. Mulai saat ini Tuhan menyiapkan segala kebutuhan yang ada, dan juga kita semua jemaat Tuhan dapat merayakannya dengan penuh sukacita. Kita juga terus berdoa bagi bangsa dan kota kita, Indonesia, kota kita Lamongan. Kita doakan agar tangan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita, melawat dan bahkan memulihkan bangsa dan kota kita tercinta. Untuk pemerintahan mulai dari pusat sampai tingkat daerah, untuk mereka yang menjadi tenaga kesehatan, para medis, aparat keamanan, TNI, Polri, kita doakan kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, mencurahkan roh takut akan Tuhan, memberi hikmat marifat, bahkan mereka dapat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan negara dan kota kita. Pilkada yang diadakan tanggal 9 Desember juga Tuhan memberkati agar berjalan dengan damai, aman, bahkan terpilih pemimpin daerah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doakan juga kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, biar kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai kehidupan kita, dalam membangun iman kita terus setia di dalam mengiring akan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada seperti ini. Semua ini hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, satukan hati kami pada kesempatan malam hari ini. Kami akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat untuk mohon kasih, kemurahan dan belas kasihan-Mu untuk terus tercurah di dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami, apa yang sudah kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, Kau kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu, layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, Tuhan, sehingga doa-doa kami tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini kami menyerahkan seluruh pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini, GPPS Shalom Lamongan. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, Tuhan, baik untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua, diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, baik yang ada di sekolah minggu, guru-guru CM, maupun pelayan-pelayan yang ada di youth, pelayan-pelayan yang ada di wanita dan pria, di ibadah umum. Tuhan, pelayan-pelayan yang melayani pemberitaan firman-Mu, yang melayani pujian, yang melayani musik, yang melayani kolektan, yang melayani penerima jemaat, bahkan tim doa multimedia. Semuanya Tuhan, Kau satukan, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna. Anugerahi kami semua dengan tubuh yang sehat, tubuh jiwa roh yang sehat,
dan juga Tuhan tambahkan pengurapan Roh Kudus-Mu dalam setiap pelayan-pelayan yang ada, sehingga kami melayani Tuhan bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, tapi dengan pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu, dan Engkau terus menolong kami pelayan-pelayan-Mu untuk terus menata kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi sinar terang-Mu. Kehidupan kami Tuhan semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, youth, Tuhan, semuanya sampai kepada mereka yang sudah dewasa dan lanjut usia. Tuhan, Kau berkati kesehatan tubuh, jiwa, rohnya. Tuhan terus memberikan kekuatan iman, kesetiaan, terus mempertahankan dan memelihara iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, biar kami jemaat-Mu terus berharap kepada Tuhan Yesus, percaya dan mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan dan harapan kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami, walaupun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Tapi kami tahu Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah kehendak Tuhan, dan kami tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami, dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga Tuhan untuk acara Natal yang sebentar lagi sudah akan dilaksanakan. Tuhan, tolong kiranya Engkau terus menolong kami. Apa-apa yang sudah dipersiapkan, Tuhan berkati. Biarlah semua acara-acara ini Tuhan tidak hanya sekedar sebagai merayakan dan peringatan secara lahiriah, secara rutinitas, tapi benar-benar kami boleh menghayati Tuhan Yesus turun ke dunia, lahir di kandang yang hina, dan kami boleh memperingati, menghayatinya. Tuhan Yesus lahir di dalam setiap hati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus diubahkan, dan benar-benar Kristus lahir dalam hidup kami yang menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Natal dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami, kota kami tercinta Lamongan. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, jangan biarkan terus dalam keterpurukan, terlebih dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Engkau terus menolong Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan anugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan anugerahi juga dengan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin kami dapat mengatur sedemikian rupa persoalan-persoalan yang ada di negeri kami ini dapat teratasi dengan baik. Tuhan, terlebih dalam pandemi seperti ini sampai saat ini yang belum terselesaikan, kami terus berharap kepada Tuhan Yesus, dan terus kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan, baik di jajaran aparat keamanan maupun aparat kesehatan, Tuhan berkati.
Tuhan memberkati dengan hikmat, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang ekstra, sehingga dapat mengatasi semuanya ini dengan baik. Tuhan, bahkan Tuhan di aparat kesehatan, para dokter, tim kesehatan yang ada, Tuhan, dalam menghadapi mereka-mereka yang sudah terkena COVID-19 ini, supaya mereka juga dapat disembuhkan. Dan mereka-mereka yang masih dalam keadaan sehat, biarlah kami masyarakat yang ada, terlebih kami anak-anak-Mu, dapat memberikan contoh dan teladan untuk berdisiplin dalam protokol kesehatan. Kami terus menjaga kesehatan kami, Tuhan, menjaga kebersihan kami, makan dengan makanan asupan yang cukup, dengan vitamin-vitamin yang cukup, juga istirahat dengan cukup, Tuhan, supaya semuanya ini adalah untuk kesehatan kami, dan dengan tubuh kami yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami menjaga jarak, kami sering-sering mencuci tangan, Tuhan, menjaga kebersihan sedemikian rupa, Tuhan, untuk mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Untuk kota kami tercinta Lamongan juga Tuhan terus menolong, terlebih dalam pilkada pada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Tuhan juga tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan aman, terkendali, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, jauhkan dari pemecah belah, jangan sampai Tuhan kota kami menjadi kerusuhan, tetapi tetap ada terkendali, dan semuanya Tuhan Engkau yang mengaturnya, sehingga siapapun nanti yang terpilih jangan sampai ada pemberontakan, jangan sampai ada kerusuhan, tapi semua diatasi dengan baik. Dan siapapun yang terpilih, Tuhan menempatkan Roh-Mu yang demikian rupa di dalam kehidupan pemimpin kota kami ini, sehingga mereka memiliki roh yang takut kepada Tuhan, sehingga tidak mereka menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada, bukan hanya untuk kepentingan satu golongan. Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami, dan kami tahu Tuhan sanggup untuk menangani semuanya, dan kami tahu kehendak Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Kesejahteraan kota kami adalah merupakan kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kalau sebentar kami akan dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang menerimanya. Kami membutuhkan urapan yang sama, Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan gamblang, dengan tegas, bahkan Tuhan kami yang mendengarkan boleh semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami semuanya sanggup menerima firman-Mu untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama berdoa malam. Kiranya apa yang kita kerjakan Tuhan berkenan dan menjadi persembahan yang berbuah harum di hadirat-Nya. Pada hari ini tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ya.
yang mana Hari Pahlawan merupakan peringatan dari pertempuran di Surabaya yang terjadi di tahun 45. Arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo berjuang melawan penjajah demi merebut kemerdekaan Indonesia, yang diawali dengan perobekan bendera dari Belanda, ya, bendera yang bagian warna biru dirobek, kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit. Kita bersyukur berada di dalam negara yang telah merdeka. Itu semua berkat peranan dari para pejuang yang telah dilakukan. Mereka telah menjadi pahlawan, telah gugur dalam peperangan, ya. Tentunya tanpa mereka tentu kemerdekaan ini tidak dapat terjadi atau terlaksana. Kemerdekaan mungkin hanya sebuah impian belaka, angan-angan. Tetapi dengan adanya mereka, para pahlawan yang telah gugur, mereka tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan hidupnya sendiri, tetapi mereka bersama-sama pada waktu itu, mereka bersama-sama ingin mendapatkan sebuah kemerdekaan, karena kehidupan yang dijajah, kehidupan yang tentunya tidak enak, tidak dapat membangun negaranya sendiri, tetapi negara ini disetir atau dikelola oleh negara lain dan untuk negara lain, tentu tidak enak. Oleh sebab itu mereka boleh bersatu memperjuangkan kemerdekaan, dan oleh kemurahan Tuhan tentunya, oleh campur tangan Tuhan juga kita memperoleh kemerdekaan. Pahlawan, orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran, atau juga dapat diartikan sebagai pejuang yang gagah berani. Pejuang adalah orang yang berjuang atau seorang prajurit, ya, biasanya digambarkan sebagai seorang prajurit yang berjuang, yang bertempur, yang berperang, sedemikian rupa. Mari dalam memperingati Hari Pahlawan ini, bagaimana kita sebagai orang beriman dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam mengisi hari-hari kita di negara kita, bagaimana peran kita sebagai orang beriman untuk ikut serta dalam negara, dalam hidup bermasyarakat ini, dalam berperan aktif dalam negara ini, dalam membangun negara ini. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Menjadi orang yang tangguh. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, di dalam kita berada dalam negara yang merdeka ini, tentu
tetap memiliki tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Masih ada hal-hal yang terus diperjuangkan dalam negara ini. Kalau yang lalu memperjuangkan kemerdekaan, terbebas dari penjajahan dari negara lain, untuk saat ini mungkin kita masih mengalami perjuangan hal-hal yang belum tercapai dari cita-cita bangsa ini. Misalnya saja bagaimana bangsa ini masih harus berusaha keras untuk memberantas kebodohan, ya. Bagaimana bangsa ini masih berusaha keras untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan merata, dan hal-hal yang lain. Tentu banyak tantangan dan rintangan. Kita sebagai orang beriman harus siap untuk terpanggil menjadi orang-orang yang siap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Apa yang menjadi kewajiban kita adalah kita mau mengerjakannya. Oleh sebab itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak takut terhadap penderitaan. Memang saat ini kita dalam keadaan aman, tidak berperang. Saya membayangkan kalau saya seandainya lahir di era peperangan, ya tentunya semuanya tidak enak, ya. Pasti mengalami ketakutan, ancaman, takut kalau diserang tiba-tiba, ada bom meledak pada saat tidur, ada serangan mendadak dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur berada di era yang tidak berperang, aman. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita terus berkarya bagi bangsa ini. Apa yang bisa kita kerjakan, talenta karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita tumbuh kembangkan untuk kehidupan kita dalam bergereja, bermasyarakat. Kita harus mengerjakannya dengan baik dan tentunya dibalut dengan karakter yang baik, karena kita adalah sebagai pengikut Kristus yang telah diperbarui kehidupan kita, batinia kita telah diperbarui. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang lain, berbeda dalam hal karakter, berbeda dalam hal perilaku, sikap, merespon segala sesuatu, merespon terhadap setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap hambatan. Kita harus berbeda dengan kebanyakan orang. Harus ada karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Harus ada kesabaran, ada keuletan, ada pengendalian diri, dan lain sebagainya. Di pembacaan kita di sini bagaimana Rasul Paulus memberikan bimbingan kepada Timotius, anak didiknya, panggilan untuk ikut menderita. Kristus telah memerdekakan kita, bukan berarti kita sebagai pengikut Kristus berleha-leha dan enak-enakan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi harus siap menderita, karena di dunia ini, dunia penuh kejahatan, dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, pasti kita sebagai orang benar akan mengalami pergumulan-pergumulan. Karena di sekeliling kita banyak orang melakukan kejahatan, banyak melakukan orang banyak melakukan tindak kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi kita dituntut atau kita dididik untuk mengikuti dan taat, setia kepada Tuhan. Itu sebuah pergumulan yang harus kita kerjakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Kalau kita kuat, kalau kita boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, itu semua hanya oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal begitu banyak, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sikap juang muncul atau timbul jika ada penderitaan atau ada pergumulan, seperti bangsa ini ketika dijajah oleh bangsa yang lain, maka ada sikap juang untuk memperoleh kemerdekaan. Sekarang pun tetap harus kita sebagai masyarakat harus tetap ada sikap juang, karena masih ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan yang harus kita lewati. Ya, cita-cita negara ini belum semuanya terwujud. Lalu siapakah yang mewujudkannya? Ya, kita ini sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Oleh sebab itu, mari bangun iman yang tangguh. Dengan iman yang tangguh, kita maka menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah untuk korupsi, tidak mudah untuk menyimpang dari kebenaran, tidak mudah kita menjadi pribadi yang menjadi orang yang mudah dibeli, hukum mudah dibeli. Katanya kalau hukum itu tidak berjalan, maka yang menang itu selalu orang yang berduit, karena orang yang berduit mampu membayar supaya mendapatkan kemenangan dari hukum itu. Tentu kalau kita sebagai orang beriman, kalau kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka hal itu tidak akan terjadi. Untuk kita mencapai kemenangan menjadi orang yang tangguh, Rasul Paulus memberikan didikannya kepada Timotius. Ada 3 gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama yaitu tentara. Seorang tentara tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ia penuh disiplin dan kepatuhan terhadap atasannya. Bahasanya tentara, bahasanya polisi itu selalu siap, ya, apapun selalu siap, harus taat terhadap komandannya. Ketika mendapatkan tugas sudah tidak dipikirkan lagi keluarganya, atau mungkin mengajukan alasan-alasan untuk menolak apa yang menjadi perintah komandannya. Tentu tidak, selalu berkata siap dan berangkat. Demikian hendaknya iman kita kepada Kristus. Bukankah Kristus adalah komandan dalam kehidupan kita? Kita janganlah suka tawar-menawar terhadap komandan kita, ya, terhadap Kristus yang sebagai komandan. Ketika Kristus memerintahkan ke sana, ya kita harus mengikutinya. Ketika Kristus mendidik kita untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mengampuni, ya kita harus mengikutinya. Bukan malah kita tawar-menawar. Tuhan, aku tidak bisa mengampuni aku, karena perbuatannya begitu menyakitkan dan lain sebagainya. Tetapi belajarlah kita tunduk dan taat, ya. Jangan tunduk diganti dengan tanduk, ya. Kalau tanduk itu berarti memberontak. Tetapi kita tunduk seperti seorang tentara, supaya kehidupan kerohanian kita bertumbuh melalui ketaatan kita kepada Kristus. Gambaran kedua yaitu sebagai atlet. Di ayat yang ke-5 itu, ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang atlet bertanding sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Ia tidak bisa mengubah aturan seenak hatinya sendiri. Untuk itu ia harus menyangkal diri dan mengikuti disiplin yang diterapkan. Ya.
aturan-aturan yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan, itu harus dipatuhi. Kalau kita membangkang, kalau kita nggak mau mengikuti aturan yang ada, ya kita tidak memperoleh mahkota atau kita tidak menjadi seorang yang juara. Seorang yang juara itu bisa memenangkan pertandingan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau kita merasa menang, tetapi kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, kita mungkin melakukan kecurangan, ya kita akan didiskualifikasi. Sekalipun misalnya lomba lari, kita sudah lari paling cepat, mencapai finish lebih dulu dari yang lain. Tetapi kalau ada pelanggaran tidak sesuai dengan aturan, kita tidak bisa menjadi pemenang. Gambaran ketiga sebagai petani di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani merupakan seorang yang bekerja keras. Ia harus memelihara dengan tekun benih yang sudah ditanam. Pekerjaannya membosankan karena ia harus melakukan hal yang sama tiap-tiap hari, yakni menyiram, merawat tanaman jika ia ingin menikmati hasil yang baik kelak. Seorang petani harus memiliki kesabaran. Ya. Manusia ini biasanya ingin hasil yang cepat. Ya. Kalau sekarang ini menanam, kalau bisa hari ini juga langsung mendapatkan hasil. Itu keinginan manusia. Tetapi namanya seorang petani yang sedang berkebun, yang sedang bertani, yang menanam tanaman, tentu harus bersabar menunggu proses alami yang berlaku. Ya. Saat ini menanam tidak bisa langsung menikmati hasil. Harus butuh perawatan, disiram, diberi pupuk, dan lain sebagainya, supaya tanaman itu tetap baik dan tumbuh subur. Harus ada kesabaran dan kerja keras. Itulah tiga gambaran karakter yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan, supaya kita tangguh dalam segala situasi. Setiap karakter memerlukan ketekunan dan ketahanan untuk menderita jika ingin berhasil. Dalam tentara tadi kita bagaimana kita diajarkan untuk pemusatan pengabdian sebagai prajurit, taat kepada komandan, ketaatan kita kepada Kristus. Sebagai olahragawan juga diajarkan bagaimana kedisiplinan terhadap aturan yang berlaku. Bukankah kita sebagai murid Kristus pun ada aturan-aturan, ada hukum Tuhan yang harus kita kerjakan. Sudahkah kita melakukannya, ataukah kita hanya sebagai murid Tuhan melakukan hal-hal yang kita suka saja? Kalau dalam olahragawan ada aturan-aturan yang tidak bisa dirubah seenaknya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita janganlah mengubah hukum-hukum Tuhan seenaknya. Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan, lakukan dan taatilah. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu menghakimi. Ya, kalau aku melakukan ini, ya nanti mereka yang lain kok enak dan lain sebagainya. Tidak, tetapi lakukanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kita harus memiliki kesabaran seperti petani yang pekerjaannya mungkin membosankan, harus sabar melakukan hal yang sama tiap hari. Bukankah sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus terus berdoa, kita pun harus terus membaca Alkitab kita. Memang dua pekerjaan itu pekerjaan yang membosankan, ya.
baca Alkitab, sampai hafal kisah-kisah dalam Alkitab. Tetapi kalau kita tekun melakukannya sepanjang umur hidup kita, maka sesungguhnya kita akan menuai hasilnya. Mungkin pada saat kita membaca, berdoa, kita tidak melihat hasilnya atau belum melihat hasilnya. Tetapi beberapa tahun kemudian pasti kelak kita akan melihat hasilnya, seperti seorang petani ini ketika menanam, merawat, mengerjakan apa yang dikerjakannya, tidak langsung jadi seketika itu. Hasilnya tidak terlihat, tapi masih membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, atau 8 bulan, baru terlihat hasilnya. Demikian juga kehidupan kita. Kita tidak selalu doa-doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Terkadang butuh proses, butuh waktu, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin sampai akhir hidupnya. Mungkin Tuhan menjawab ketika keturunannya atau generasi berikutnya, seperti ketika Daud rindu untuk membangun bait suci, ya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud tangannya penuh dengan darah. Tapi pada akhirnya Tuhan mengizinkan generasi berikutnya, yaitu anaknya Salomo, dibangun sedemikian rupa hebatnya. Mari supaya hidup kita menjadi pribadi yang tangguh, kita melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh tentara, atlet, dan petani ini. Ada kedisiplinan, ada kesabaran, ada ketabahan, ada ketekunan yang harus dikerjakan. Tanpa itu semua, maka iman kita tidak dapat bertumbuh dan berkembang, apalagi berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang tangguh, iman kita tangguh, maka kita seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dapat mengisi negaranya dengan karunia hikmat yang dari Tuhan, oleh karena mereka tidak menajiskan dirinya, menjaga kekudusannya sedemikian rupa. Apa yang menjadi karunia dan talentanya dikerjakan untuk negaranya, walaupun pada saat itu negaranya diduduki oleh bangsa Babil. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan memakai mereka. Apakah kita tidak mau dipakai Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tentunya kita menginginkannya. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, membangun iman dengan kesungguhan, dengan ketekunan, ketelatenan. Teruslah berdoa, teruslah merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan pernah bosan. Karena kalau kita melakukan dengan kesungguhan, maka ada kekuatan, ya, ada kegairahan dalam kehidupan ini. Mungkin kita yang letih lesu akan mendapatkan kesejukan dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dalam kita bersaat teduh, dalam kita berkumpul bersama, beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Itulah menjadi kekuatan kita, dan kita benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Pertama, kita menjadi garam dan terang di keluarga kita, kemudian di lingkungan kita, dan akhirnya bagi bangsa kita, kita menjadi garam dan terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tentara yang mundur sebelum perang berakhir tak akan melihat kemenangan. Atlet yang berhenti bertanding sebelum pertandingan berakhir tidak akan pernah meraih medali. Dan petani yang berhenti bekerja selama musim panen dimulai tak akan pernah menuai hasil. Seorang Kristen yang tangguh harus memelihara benih Injil yang telah ditabur agar suatu saat dapat melihat buahnya. Mari
benih Injil yang telah ditabur, baik melalui perenungan kita secara pribadi maupun melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui para pendeta yang ada. Mari kita rawat, kita pelihara, kita sirami, ya, supaya kita nanti mendapatkan hasilnya. Ketika masa-masa sulit, ketika penderitaan itu menghampiri kehidupan kita, maka kita dapat mengatasinya oleh karena kita terus berlatih dengan kekuatan yang dari Roh Kudus, sehingga apapun yang kita kerjakan itu akan memberikan motivasi yang tepat, ya, kemurnian hati, dan kita akan hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah dengan menjadi pribadi yang tangguh, kelak kita akan dikenang generasi berikutnya sebagai pahlawan-pahlawan iman, sebagai orang-orang yang terus mempertahankan iman, melakukan iman. Mereka yang tertulis di dalam Alkitab mungkin tidak terpikirkan mereka akan ditulis dalam Taurat Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tetapi pada saat mereka melakukan, mereka hanya berpedoman pada percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Belajar taat, belajar untuk setia, belajar untuk tekun, sehingga imannya menjadi berkat bagi banyak orang dan kemudian akhirnya ditulis dalam Alkitab kita. Biarlah kita menjadi suratan terbuka yang baik dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dan mengikuti pada doa malam ini. Semuanya hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja, Bapa. Terima kasih buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah dalam menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi badai dalam kehidupan ini. Tetapi biarlah kami tetap tekun, setia, taat, tetap sabar, dan terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pada waktunya nanti kelak kami akan melihat buah-buah kehidupan kami yang mempermuliakan nama-Mu. Roh Kudus, Kau mau tuntun terus kehidupan kami, mampukan kami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi hal-hal yang perlu kami kerjakan Tuhan, sehingga kami mengerjakannya benar-benar dengan ketulusan hati kami, dengan kesungguhan hati kami, sehingga hati kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga atas bangsa Indonesia ini yang Kau berikan kemerdekaan, bangsa kami yang dalam keadaan aman dan tentram. Kami mengucap syukur atas hal ini, dan biarlah Tuhan Kau mau tetap jagai bangsa dan negara kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi bagi bangsa kami, karena rancangan-Mu yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan, Engkau mau menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis jam 6:30 malam. Untuk besok Rabu ada ibadah PA pukul 5:30 petang.
kemudian dilanjutkan dengan latihan kur dan rapat panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati.